Video kali ini spesial buat kamu yang penasaran jodoh kamu lagi sibuk ngapain, lagi ngerjain apa, lagi mikirin apa. Jadi kalau kamu pengen tahu jawabannya, simak videonya sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah jodohmu lagi sibuk apa? Apa yang sedang dia kerjakan? Apa yang sedang dia pikirkan? Jadi walaupun kamu mungkin belum bertemu, akan aku spill buat kamu dia lagi ngapain banget sekarang. Dan seperti biasa aku akan pakai pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu, mana yang paling membuat kamu berdebar untuk tahu kondisi jodoh kamu saat ini. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini jodoh kamu sekarang lagi sibuk apa. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan akan aku langsung mulai aja ya. Jodoh kamu lagi ngerjain apa, lagi mikirin apa? Ada Three of Pentacles dan Knight of Cups. Lagi sibuk kerja kayaknya ya, di sini lagi sibuk dengan apapun yang menjadi fokus dia sekarang. Kalau dia sedang kuliah ya dia lagi fokus dengan pendidikan dia. Kalau dia lagi kerja dia lagi sibuk banget dengan kerjaan dia. Tapi di sini lebih dikhususkan kepada bagaimana dia menata dirinya untuk bisa in good relationship dengan teman-teman kampus atau teman-teman kantornya dalam hal kerjaan ya. Jadi di sini bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan baik, menjaga relationship dengan lingkungan sekitarnya, lebih banyak atau lagi banyak banget belajar gimana caranya supaya bisa keep in touch, supaya punya hubungan yang baik, menambah relasi. Itu sedang menjadi tujuan dia sekarang. Jadi kalau memang demikian, mungkin memang dia lagi di usia yang sedang produktif dan benar-benar sedang memperluas relasi yang ditujukan memang untuk karir atau bisnis atau pendidikan dia. Jadi doakan aja semoga usaha dia di hal tersebut lancar. Dan kalau sekarang sih dia lagi romantisnya ya. Jadi kemungkinannya sih dia sedang mengusahakan juga hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, punya pacar, lagi merasa sangat cantik atau sangat ganteng, tergantung kamu yang nonton nih, kamu laki-laki atau perempuan. Jadi lagi enak deh kayaknya kalau aku punya pacar, atau mungkin kayaknya aku sudah harus mulai mikir deh untuk punya pasangan. Jadi selain in relationship dengan teman-teman lingkungan pekerjaan atau kampus, dia juga mengkhususkan kayaknya seru deh kalau punya pasangan gitu. Jadi lagi bucin mungkin dengan seseorang. Kalau kamu lagi deket dengan seseorang atau crush, bisa aja orang itu kamu. Tapi kalau kamu memang dan dia sedang masih jauh gitu ya, masih belum bertemu ya, mungkin di lingkungan sekitarnya dia lagi ada yang dia suka atau yang seperti itulah. Ada Two of Swords. Salah satu hal yang juga sedang dia pelajari atau sedang menjadi fokus pikiran dia sekarang adalah bagaimana dia menjadi orang yang bisa mengambil keputusan terbaik untuk hidupnya dia. Jadi di sini dia sedang dihadapi dengan banyak pilihan macam-macam ya. Mungkin di sini pilihan pekerjaan, pilihan pendidikan, kedepannya harus ngapain, harus lebih bijak lagi mengenai apa yang menjadi tujuan atau impian dia ke depannya. Dan kalau memang dia sekarang masih di usia yang muda lah ya, katakanlah 20 menuju ke 30 gitu. Usia dimana memang dia harus banyak belajar tentang tanggung jawab. Bagaimana dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Dia udah gak bisa menjadi anak kecil yang apa kata mama, apa kata papa gitu kan. Jadi bener-bener itu menyita waktu, sebetulnya menyita pikiran, menyita energi dia sih. Karena yang namanya belajar berarti kan harus fokus, harus bisa mempertanggungjawabkan, itu yang agak berat bagi dia sekarang. Tapi ya nggak apa-apa, setiap orang kan harus melalui fase ini. Jadi mudah-mudahan aja segala pelajaran yang dia dapatkan sekarang bisa menjadi bekal terbaik dia buat nantilah next chapter, bisa di karir, keuangan juga. Kalau dia laki-laki terutama ya, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin nanti di kehidupan pernikahannya, misalnya seperti itu. Jadi bener-bener, dan dia pun juga di masa yang sebetulnya dia pernah mengalami atau mengambil keputusan yang salah. Dia merasa hancur, kecewa dengan diri sendiri, tapi ya berusaha bangkit lagi. Ya namanya pembelajaran hidup ya. Jadi kamu doakan aja lah, semoga apa yang sedang dia kerjakan sekarang menjadi sebuah langkah besar ke depannya.
Oh, kalau aku lihat tipikal orang yang memang sangat menghargai hubungan ya. Hubungan di sini macam-macam, hubungan dengan teman-temannya, pengen dia jaga dengan baik, hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan pasangannya, dan terutama kamu nanti sih. Aku lihat mulai sekarang dia nih sudah mulai kepikiran, aku harus serius nih dengan apa yang aku kerjakan supaya bisa menjadi modal atau bisa menjadi fondasi yang kuat nih ke depannya. Aku lihat dia tipikal orang yang pengen menikah, jadi bukan tipikal yang tidak ingin menikah, dan aku lihat juga pengen punya anak suatu saat nanti. Makanya dia mempersiapkan diri dengan sangat baik sih sejak sekarang. Ilmu yang dia dapat, pengalaman-pengalaman dia, orang-orang yang dia temukan gitu, kayak memang dia tujukan untuk bekal ke depannya. Tipikal orang yang sangat hangat hatinya. Aku rasa dia akan punya banyak teman sih, punya banyak partner bisnis, partner pekerjaan, dan memang sekarang sedang menghadapi banyak perubahan-perubahan besar. Jadi di sini benar-benar menyita waktu dan tenaga dia sih, pemikiran dia juga. Kadang dia cemas mengenai bisa nggak ya ke depannya aku begini, bisa nggak ya ke depannya aku begitu. Tapi mudah-mudahan aja impian yang sebesar ini bisa menemukan jalan terbaiknya dia. Ya sih, di sini dia lagi di prime time ya. Jadi di waktu terbaiknya dia. Kalau dia perempuan dia lagi cantik-cantiknya. Kalau dia cowok dia lagi cakep-cakepnya lah di sini. Menjaga diri, merawat diri. Kalau dia di sini punya pekerjaan yang bagus, dia sadar itu bisa menjadi modal dia untuk menarik hati atau simpati banyak orang. Tapi untuk hal yang baik ya, dia lagi sangat passionate akan banyak hal, lagi banyak banget mencoba banyak hal baru sebagai bentuk dari memperkaya pengalamannya dia. Pokoknya di sini dia lagi dalam kondisi prima banget lah. Jadi dia di sini juga optimis banget tentang kehidupan dia. Makanya di sini kalau memang usianya masih sangat muda, sangat potensial banget untuk punya kesuksesan yang besar di masa depan nanti. Aku juga mau lihat hal lainnya. Iya, di sini dia sebetulnya tipikal orang yang dewasa sih kalau aku bilang. Dewasa, romantis, menyenangkan, bubbly, humble. Tapi dia juga tipikal yang menikmati hidup. Jadi ada ya orang yang bekerja keras tapi kerja keras aja gitu. Kalau dia di sini memperkaya pengalaman, punya banyak teman, itu menyenangkan. Ya pokoknya kalau dia suka traveling, dia kan lagi suka traveling. Kalau dia lagi suka nonton konser, dia akan suka banget nonton konser di akhir-akhir inilah gitu. Atau mungkin kayak jalan-jalan sama keluarganya, atau apapun lah itu fokus kegiatan dia sekarang. Atau mungkin dia ikut komunitas apa yang memang sesuai dengan hobi-hobinya dia. Jadi sangat happy lah intinya sekarang. Jadi ya mudah-mudahan kamu yang lagi nonton ini, kamu juga dalam kondisi sebahagia dia lah ya di sini. Tapi yang pasti King of Cups ini seseorang yang punya kebaikan hati, ketulusan cinta yang sangat besar. Makanya nggak heran kalau dia laki-laki, dia sangat punya harapan suatu saat pingin jadi ayah, pingin punya anak yang lucu-lucu, main bareng, ngajarin baca, ngajarin apa kayak gitu-gitu ya. Ia lagi bekerja keras banget sekarang, lagi fokus lah. Jadi dia bisa menyeimbangkan ya antara bersenang-senang, menikmati hidup, memperkaya pengalaman, sekaligus juga fokus dengan keuangan dia, harus nabung, harus punya investasi atau gimana mengelola keuangannya, harus bertanggung jawab dengan pendidikan atau pekerjaan dia sekarang. Dan aku rasa dia sedang dipercaya sih oleh bisa atasan dia atau mungkin dosennya dia untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu. Jadi ya mudah-mudahan lancar ya di sini. Jadi tipikal orang yang kayaknya nggak bisa duduk diam doang, tapi aku harus berkarya, aku harus menghasilkan sesuatu gitu. Pengalaman dia terutama. Ya di sini dia lagi banyak banget berteman dengan banyak orang, laki-laki, perempuan semua dia temenin. Terutama kalau dia laki-laki di sini tuh kayak karena dia lagi di prime time, di kondisi yang lagi bagus-bagusnya, dia tuh kayak merasa bisa memilih gitu loh, kayak yang ini cantik tapi kurang gimana sikapnya, atau mungkin yang ini sikapnya bagus tapi mungkin chemistry-nya nggak ada gitu-gitu loh. Karena emang dia lagi mencari ya, lagi membuka peluang banget lah di hal-hal yang berhubungan dengan cinta gitu. Tapi nggak cuma cinta sih di sini, mau laki-laki perempuan dia di sini sangat bisa membaur lah. Terutama kalau dia ekstrovert ya, emang lagi senang-senangnya berteman dengan banyak orang. Nggak cuma dari Indonesia, terutama kalau dia di sini punya pekerjaan atau kuliah yang terhubung dengan banyak negara, dia lagi tradisi atau kebiasaan masyarakat di sini seperti ini gitu. Jadi lagi menikmati hidup lah intinya ya. Jadi mudah-mudahan, tapi di sini juga bisa aku bilang hidup nggak selalu menyenangkan. Di dia pun dia belajar mengenai hal itu. Kalau aku lihat di sini
Gini, dua kemungkinan. Pertama, dia bisa aja berasal dari keluarga yang katakanlah broken atau mungkin tidak seharmonis itu, sehingga walaupun demikian tapi dia tetap punya harapan suatu saat aku pingin deh punya keluarga yang bahagia, keluarga kecilku sendiri yang bahagia, seperti itu. Atau yang kemungkinan kedua, dia di sini bisa aja memang punya pengalaman yang agak buruk tentang kisah cinta, makanya dia lumayan berhati-hati sih. Dia tahu dia di sini baik, dia nggak pernah macem-macem, cuma mungkin semesta pernah memberadakan dia di situasi yang kurang nyaman dan tidak enak mengenai kisah cintanya. Tapi dia belajar, kalau aku lihat dia belajar gimana caranya menilai orang lain, menilai orang yang dia harapkan menjadi pasangannya dia. Untuk tujuan yang sebesar ini, dia belajar banyak dari pengalaman dia atau pengalaman dari orang tuanya. Makanya di sini dia melihat, oke, patah hati boleh, menangis, kecewa dengan keadaan, tapi setelah itu dia ingat bahwa dia punya impian yang sebesar itu untuk lebih dia wujudkan ke depannya. Lebih ke itu sih. Lagi romantis, lagi sangat membuka kesempatan mengenai kisah cinta. Jadi sekarang bisa aja memang dia dalam kondisi lagi berbunga-bunga. Kalaupun kemudian dia belum ketemu, ya mudah-mudahan kamu nggak patah hati ya. Tapi tenang aja, kalaupun memang kamu dan dia nanti bener-bener berjodoh, ya ini lompatan dia sih, kayak sebuah pengalaman baru ke dia. Tapi kalau kamu sudah dekat atau sudah kenal, sudah jadi crush, mudah-mudahan orang itu adalah kamu yang akan dia kasih bunga mawar merah yang sebetulnya masih belum sepenuhnya mekar dengan sempurna gitu sih. Jadi ya awal mula yang barulah, sesuatu yang dia harapkan bisa menjadi lebih baik. Di kisah cinta iya, di pekerjaan iya, pendidikan dia juga iya. Jadi ini masih sebuah awal barulah. Lagi banyak tebar pesona sih, jujur lagi tebar pesona. Tapi jangan melihat tebar pesonanya aja, tapi lihatlah kerja keras yang dia lakukan untuk tujuan kedepannya. Mudah-mudahan nanti ketika bersama dengan kamu bisa merasakan panen dari apa yang menjadi fokus dia sekarang. Ada pattern di sini, dia sedang berusaha mengikuti apa sih impian aku, apa sih value yang aku harapkan di hidup aku, kayak gitu. Dan dia juga sedang mengapresiasi dirinya. Sebenarnya bakatku apa sih? Sebenarnya kekuranganku tuh apa sih? Jadi dia bener-bener lagi mengejar hal-hal yang seperti itu. Dan di sini kalau aku lihat dia sedang mencoba banyak hal. Jadi kalau dia tahu, oh aku dengan pekerjaan ini kayaknya nggak cocok ya, gajinya oke, tapi hatiku nggak cocok di sana, aku nggak oke dengan ritme kerjanya, dia akan oke, aku akan berpindah gitu, aku akan mencoba hal yang baru. Termasuk juga dalam menemukan pasangan, dia nggak memaksakan diri. Oke, dia cantik atau dia apa-apa, tapi kalau chemistry-nya nggak ada, kayaknya enggak ya gitu. Jadi sesuatu yang nggak bekerja baik, kalau sudah dia usahakan, dia nggak akan ragu untuk ya sudah mungkin belum cocok buat saya gitu. Tipikal yang sedang sekali lagi banyak banget belajarnya. Kemudian, iya di sini kemungkinan ada sebagian yang lagi ada isu mengenai hubungan dengan orang tua. Bisa aja isu ini memang udah lama, bisa aja sudah ada sejak dia kecil atau remaja, yang mungkin sampai sekarang sedang dia usahakan untuk memperbaiki situasi itu. Jadi mungkin lagi banyak beda pendapat lah ya, bukan berantem tapi beda pendapat. Gimana caranya punya komunikasi yang lebih baik dengan orang tuanya. Dan di sini pun kalau aku lihat, walaupun dia katakanlah punya hubungan yang kurang dekat dengan keluarganya, tapi tetap dia membawa tradisi atau kebiasaan keluarga. Misalnya keluarga dia berharap nanti kamu kalau punya pasangan, kalau bisa satu iman, satu agama atau yang begini begitu, dia tetap akan mempertimbangkan poin-poin itu sih. Makanya di sini ya mudah-mudahan aja nanti ketika dia sudah serius sama kamu, mudah-mudahan isu keluarga ini sudah terselesaikan dengan baik, atau mungkin jauh lebih baik lah dibandingkan sebelum-sebelumnya atau dibandingkan sekarang. Jadi mudah-mudahan dia bisa sangat bijak ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan isu keluarganya. Kemudian hal lainnya, first date. Emang di sini dia tuh lagi pingin banget ya dating dengan seseorang, membuka peluang bertemu dengan orang baru, untuk pengalaman-pengalaman baru, memulai sebuah kisah yang baru. Jadi di sini sih emang lagi sisi romantisnya lagi membara sih, lagi kenceng banget. Makanya dia ngerasa kayaknya sudah waktunya aku pengen punya pasangan. Kayaknya menyenangkan kalau aku bertemu dengan seseorang yang baru, mengeluarkan energi romantismenya kayak gitu. Dan iya mudah-mudahan orangnya kamu, tapi kalaupun bukan kamu ya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah batu lompatan nanti untuk hal yang lebih baik bersama dengan kamu ya. Kemudian
Ada chill, iya. Dia tipikal orang yang menghargai proses, dia percaya dengan proses yang sedang dia lalui atau yang akan dia lalui, dan dia hidup untuk hal yang hari ini. Jadi dia tipikal orang yang kalaupun di masa lalu dia punya kepahitan hidup, pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi dia merasa ya itu dijadikan pengalaman dan dia pingin menikmati apa yang bisa dia nikmati sekarang. Nonton konser, jalan-jalan kemana, ketemu dengan orang-orang baru, pengalaman baru, gitu-gitulah di sini. Dan lagi santai aja sih, sedang nggak diburu-buru keadaan. Jadi sedang nggak diburu-buru untuk menikah, nggak sedang diburu-buru untuk punya rumah, nggak diburu-buru buat punya tabungan sekian gitu. Jadi lagi dalam kondisi yang santai dan benar-benar enjoy the life, living the moment. Mudah-mudahan kamu juga sedang dalam kondisi seperti itu ya. Jadi ya seperti itulah. Tapi dia mengusahakan ya, bukan berarti dia santai-santai untuk tidak melakukan ini. Itu tetap dia mengusahakan yang terbaik, tapi juga tidak nge-push diri sampai dia nanti sakit atau gimana gitu loh ya. Hal lain tentang dia, sedang ditempa oleh semesta untuk mengeluarkan sisi keberaniannya. Dia sudah banyak dites ya, dites oleh Tuhan untuk jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Terpuruk, gimana kamu bangkitnya, lebih ke itu. Makanya di sini banyak lompatan-lompatan besar yang sudah dia lakukan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi hal yang sudah dia lakukan ini bisa menjadi modal lah ke depannya, atau mungkin bekal terbaik dia bersama dengan kamu nanti. Dia sudah melalui banyak hal yang menyenangkan, yang sangat tidak menyenangkan, sehingga dia sudah bertumbuh dengan baik sih. Sisi bijaksananya sudah lebih baik lagi kalau untuk sekarang, kalau aku lihat kayak gitu. Dan di sini dia juga belajar menghargai kebenaran, dia belajar menghargai kejujuran. Jadi mudah-mudahan nanti ketika bersama dengan kamu, dia bisa melihat itu bisa menjadi modal yang salah satu modal dasar lah untuk membangun pernikahan, cinta, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, termasuk juga hubungannya dengan kamu, gitu ya. Ada harimau di sini, divine timing. Hal baik akan datang kepada siapapun yang berani atau bisa sabar untuk menunggu. Makanya kenapa dia di sini santai aja lah. Kalau memang cocok ya lanjutkan, kalau nggak cocok ya udah. Berarti ada jodoh terbaik yang Tuhan simpan buat aku. Mungkin belum sekarang tapi nanti. Jadi mudah-mudahan semangat itu juga ada di kamu. Jadi kalaupun kamu ngerasa aduh kak di mana dia kak belum ketemu, sabar. Hal baik akan datang kepada siapapun yang bersedia untuk menunggu, yang sabar untuk menunggu. Jadi di saat kamu menunggu jangan merasa kamu gagal atau ngerasa tertinggal dibanding teman-teman kamu. It's okay. Berarti ada pelajaran yang semesta masih pingin kamu selesaikan. Begitu juga dengan dia. Jadi berprasangka baiklah dengan Tuhan, berprasangka baiklah kepada semesta. Jadi mudah-mudahan kamu nanti akan dapat hal baiknya. Dan di saat menunggu itu lakukan hal-hal baik yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu lah minimal. Seperti itu. Hal-hal lainnya di sini. Aku ingin kamu bahagia. Jadi walaupun mungkin memang kamu dan dia belum ketemu atau mungkin baru ketemu tapi mungkin belum ada chemistry misalnya, dia tetap ingin di sini kamu bahagia. Dia kan punya impian ya untuk menikah dengan seseorang yang punya value sama-sama saling membahagiakan, sama-sama saling kompak untuk tujuan besar ini. Makanya di sini mudah-mudahan kamu bahagia kata dia. Karena di sini dia sedang menikmati hidupnya. Emang tetap ya ada masalah datang tapi tetaplah semoga bahagianya mendominasi kamu. Itu yang sangat dia harapkan ada di hidup kamu sekarang. Sehingga nanti ketika kalian saling menemukan, kalian sudah benar-benar merasa utuh dengan kebahagiaan masing-masing. Sudah nggak memendam luka, sudah nggak melekatkan kepahitan-kepahitan yang dari masa lalu, kayak gitu-gitu. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik demi kamu, untuk masa depan kita. Itu yang dia harapkan. Makanya gak heran ya, sekarang dia sedang sangat mengusahakan jadi nomor 1 di kantornya, mengusahakan yang terbaik, memaksimalkan segala usahanya. Jadi semoga usaha yang sama pun sedang kamu lakukan juga. Karena gini, namanya jodoh gak cuma tentang perasaan jatuh cinta di awal, tapi saling menemukan value masing-masing, saling memperbaiki diri, saling mengusahakan yang terbaik. Jadi ya, mudah-mudahan kamu gak cuma duduk diam, tapi juga mengusahakan banyak hal, apapun itu, mengenai pertumbuhan jiwa kamu, kamu yang berusaha menyelesaikan trauma-trauma kamu, memperbaiki diri, seperti itu. Aku sangat bahagia, aku sangat berterima kasih ketika dia dating, ketika nanti kamu dan dia ada dating, first date, jalan-jalan kemana, saling ngobrol. Jadi memang tipikal orang yang kelihatannya sangat menikmati momen dating ya.
momen ketemuan sama kamu, ngobrol di rumah makan mana, di cafe mana, nonton film, jalan-jalan berdua. Dia sangat menikmati momen itu. Kemungkinan bahasa cinta dia memang ini ya, quality time. Jadi momen ngobrolnya sama kamu, entah itu ketemu langsung, di video call, menceritakan apapun, disaling menemani, kayak gitu-gitu. Dia sangat menikmati momen itu. Jadi mudah-mudahan kamu akan punya banyak persiapan lah ya ketika nanti kamu dan dia sudah ketemu dan dating. Mudah-mudahan di momen yang sangat menyenangkan. Kemudian akan aku lihatkan di sini hobi atau sesuatu yang sedang dia concern, sedang dia pikirkan banget sekarang apa. Februari bisa menjadi bulan yang penting bagi dia. Macam-macam lah di sini, mungkin momen dimana dia pengen jalan-jalan kemana, atau mungkin momen dia nanti kamu dan dia akan ketemu, bulan kelahiran kayak gitu ya. Februari bulan cinta ya. Kelihatannya sekarang dia lagi fokus, bisa aja antara menurunkan berat badan atau menaikkan berat badannya dia. Sesuatu yang dia fokuskan mengenai kesehatan, itu juga menjadi hal yang sedang dia pikirkan. Desember juga bisa menjadi bulan penting. Ini kayaknya tipikal orang yang suka jalan-jalan ya, atau mungkin nonton konser, atau mungkin ada event yang pingin dia kunjungi di bulan Desember, atau mungkin nanti ketemu sama kamunya Desember. Itu kan bulan ini ya, bulan-bulan liburan gitu ya. Di sini juga kelihatannya dia lagi sering banget ngafe, di mana minum kopi. Sepertinya lagi suka banget minum kopi, mencoba kafe mana yang kopinya paling cocok dengan selera dia. Di sini juga kelihatannya kalau dia bekerja, bisa aja pekerjaan dia berhubungan dengan penerbitan buku, penulisan, bidang-bidang penulisan. Di sini juga kelihatannya dia lagi banyak ngirim paket, atau mungkin lagi sering banyak belanja online, sesuatu yang seperti itu. Atau mungkin dia sedang mencoba peruntungan untuk bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan pengiriman barang. Lagi sering jajan makanan-makanan, kelihatannya Korea ya. Kalau di sini sih ada tteokbokki, ada corn dog. Lagi suka wisata kuliner sepertinya ya. Lagi suka banget dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan Yunani kuno, mitologi Yunani. Lagi banyak banget cari informasi tentang hal-hal seperti itu, Zeus, dewa-dewa Yunani. Entah untuk apa, atau mungkin dia memang punya ketertarikan dengan hal-hal seperti itu, atau mungkin dia pengen liburan ke Yunani, atau pekerjaan dia berhubungan dengan Yunani. Juli juga bisa menjadi bulan penting. Ini juga bulan-bulan liburan ya, bulan-bulan summer, liburan summer. Jadi mungkin dia ada rencana pengen kemana. Ada kemungkinan di sini kamu dan dia bisa jadi nanti ketemunya beda kota, beda negara, karena mungkin dia lagi banyak kerjaan di luar negeri, luar kota. Aminin aja, mudah-mudahan pekerjaannya lancar. Lalu zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa di sini ya. Ada Aries, ada Leo, Aquarius, Taurus, Cancer. Kemudian unsur nama kamu atau dia ada O, K, R, F, V, U, P, W, Z, B, R, H. Kemudian di sini ada tanggal penting antara kamu dan dia, atau angka penting 3, 24, 15, 11, 22, 19, 7, 4, 18, 21. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodohmu lagi sibuk ngapain sekarang. Apapun itu semoga lancar dan pertemuan kamu dan dia akan menjadi momen terindah yang nanti akan kalian ingat selamanya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini jodohmu lagi sibuk ngapain sekarang. Tapi akan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, detail, resonate, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya. Jodoh kamu lagi ngerjain apa, lagi mikirin apa? Ada King of Pentacles. Oh, ada Five of Swords. Aku rasa di sini pasangan kamu sedang merayakan pencapaian yang sangat banyak, aminin. Jadi di sini bisa berhubungan dengan pendidikan dia, pekerjaan dia. Jadi kalau aku lihat sih, aminin aja bahwa dia punya pekerjaan atau akan punya pekerjaan sebentar lagi yang itu bikin dia makmur banget gitu, bahkan lebih dari cukup. Kalau aku lihat di sini, dan nggak cuma punya keuangan yang bagus, tapi juga bagaimana dia mengelola keuangannya dengan sangat baik sekali. Jadi percuma ya kalau duitnya banyak, tapi kalau boncos atau mungkin sangat boros itu kan ya sia-sia. Tapi di sini dia sangat pintar mengelola keuangannya dengan baik. Dia di sini nggak suka flexing. Jadi kalau sekiranya pun dia beli barang yang mahal, mewah, memang dia butuh, memang dia perlu gitu.
entah untuk investasi atau memang kualitasnya sangat bagus, bisa dipakai bertahun-tahun, dia beli. Bukan buat validasi dari orang lain. Jadi mau orang bilang apa, yang penting ya aku belinya ini gitu. Jadi mudah-mudahan kamu akan makmur lah sama dia. Tapi terlepas dari itu semua, dia juga aku lihat sudah belajar banyak tentang kehidupan. Di sini dia sangat sedang menekan sisi egoisnya dia. Jadi dia di sini bisa saja pernah punya pengalaman, punya orang-orang sekitar, entah keluarga atau rekan-rekan kerjanya atau mungkin siapapun itu yang sangat egois, sehingga dia di sini belajar berapa tidak menyenangkannya menghadapi orang yang sangat egois. Dan di sini dia sudah bisa mengontrol emosinya dengan baik, sudah sangat bisa mengelola. Kalau misalnya dia lagi stres, dia harus ngapain? Kalau lagi banyak tekanan, dia harus ngapain? Kalau dia harus menyelesaikan masalah yang sangat-sangat sulit, dia harus ngapain? Dia tuh sudah belajar banyak. Makanya di sini mudah-mudahan nanti ketika bertemu dengan kamu, udah nggak terlalu banyak drama. Dia sudah benar-benar bisa mengerti ke depannya mauku apa, value aku sekian, value aku begini. Dengan orang seperti apa aku akan punya chemistry yang cocok. Dia tuh kayak sudah punya banyak hal yang sudah dia mengerti gitu. Jadi mudah-mudahan kamu pun punya energi itu ya, energi sudah bisa kontrol emosi dengan baik, udah gak kebanyakan drama, sudah gak perlu terlalu banyak validasi dari orang, gak perlu terlalu banyak harus dipuji orang lain, karena memang sudah utuh gitu loh kebahagiaannya, pembelajaran kehidupannya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan terutama kalau dia sisi pihak laki-lakinya ya, mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang nanti akan ngasih banyak hal baik lah di hidup kamu. Gak cuma tentang uang, tapi juga pengalaman-pengalamannya, cintanya, kesabarannya, toleransinya. Wajar sih kalau dia sukses di usia yang muda, bahkan atau mungkin menjelang 30 tuh sudah oke lah karirnya dia dan segala-galanya, karena memang dia ambisius. Kalau aku lihat dia sangat ambisius mengenai banyak hal di sini. Pekerjaan ya, jabatan atau mungkin kayak nama baik lah, kayak gitu-gitu. Dan di sini dia tuh kalau sudah yakin akan satu hal, maka akan dia kejar, akan benar-benar dia wujudkan. Selama dia yakin itu baik buat dia, baik untuk banyak orang, maka akan dia benar-benar kejar lah di sini. Ambisi dia besar. Jadi tipikal orang yang ambis memang. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya di sini kamu bisa menjadi orang yang menyeimbangkan sisi ambisinya dia, yang mudah-mudahan bisa menyeimbangkan itu. Gitu. Terlepas kamu tipikal orang yang santai atau yang ambis juga, ya mudah-mudahan cocok lah di sini ya, mudah-mudahan, karena dia di sini toleransinya besar sih, jadi bisa memahami kamu kalaupun kamu nggak seambisius dia. Harapan dia sangat besar, cita-cita dia sangat tinggi, bahkan melebihi, melampaui teman-teman yang seumuran sama dia. Tipikal orang yang kalaupun dia gagal atau mengalami hal-hal yang mengecewakan, tipikal yang tetap mengerti tujuan dia kemana. Oke, aku gagal, it's okay, masih bisa nggak diperbaiki, masih bisa nggak dilanjutkan, masih bisa nggak begini-begitunya gitu. Ya banyak harapannya lah, dan di situ kamu bisa melihat ada bintang yang sangat besar. Emang impian dia sebesar itu, seambisius itu, memvalidasi, dan ada kupu-kupu yang besar di sana. Kupu-kupu selalu melambangkan pertumbuhan, perubahan spiritual, bisa perubahan ke arah yang lebih baik. Dia makin memahami dirinya. Kayak kelebihanku apa, kekuranganku apa. Oke, kekuranganku ini, gimana caranya aku bisa setidaknya meminimalkanlah kekuranganku, sehingga yang lebih banyak kelihatan adalah, atau yang benar-benar lebih powerful adalah kelebihan-kelebihan aku itu. Sedang sangat struggle membagi waktu, lagi sibuk banget kayaknya di sini. Jadi ya nggak apa-apa lah sibuk, kalau untuk hal yang baik ya nggak apa-apa. Semakin memvalidasi impian dia setinggi langit ya. Bahkan mungkin di sini banyak orang yang dulu bahkan mungkin sekarang masih meremehkan dia, atau mungkin masih, kamu impiannya tinggi banget ya, yakin bisa terkabul, yakin bisa terwujud gitu. Tapi dengan banyaknya kekuatan yang Tuhan juga kasih ke dia, yang terutama kalau impian ini juga nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang, Tuhan juga ngasih jalan yang terbuka buat dia. Terutama kalau dia bisa menjaga hatinya untuk tujuannya apa, ada ketulusan di sana, ada cinta kasih yang besar untuk dirinya, keluarga, banyak orang, kamu nanti sebagai pasangan juga. Jadi terbuka lebar, walaupun mungkin memang angan-angannya kayak terkabul nggak ya, bakal mungkin nggak ya, tapi dia kalau ada keyakinan ya bisa aja, walaupun itu di setinggi langit, tapi kalau emang dia punya kekuatan sebesar itu ya bisa aja di sini gitu. Tapi tetap ya di sini dia juga harus belajar sih caranya tetap bisa humble, tetap menapak diri di bumi gitu. Itu pembelajaran dia sekarang
Ini energinya sama ya, ini bahkan kartu yang sama, ini King of Wands. Jadi lagi di kondisi yang sangat baik, bisa mewujudkan apapun, bisa beli apapun. Mudah-mudahan dia tetap ingat untuk tetap berpijak pada bumi, pada tanah gitu ya. Tapi humble sih di sini. Dia punya bakat lahir yang emang dasarnya humble. Jadi mau dia melambung setinggi apa, dia akan tetap ingat kapan harus berpijak lagi ke tanah, kapan harus pulang, kemana dia harus pulang, dia tetap ingat gitu. Yang bisa aku lihat di sini. Dan di sini aku lihat banyak orang yang sungkan sama dia. Sungkannya bukan karena takut, tapi memang menghormati dia dengan wibawanya dia, dengan hal baik yang sudah dia bawa untuk sekitarnya gitu. Tipikal yang sangat menghargai keluarga kalau aku lihat di sini. Tipikal orang yang bisa aja sebagian di sini memang tulang punggung keluarga, yang memang Tuhan kasih titipan rezeki yang lebih besar karena memang yang harus dia tanggung ada banyak. Tapi dia nggak melihat itu sebagai beban. Tapi memang ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang aku di sini harus menanggung mungkin biaya berobat orang tuanya atau apapun itu, pendidikan adik-adiknya, ya nggak apa-apa gitu bagi dia. Karena dia juga punya keyakinan bahwa kalau emang tugas saya, ya Tuhan akan ngasih banyak jalan yang baik gitu. Dari keuangan, ketenangan hati, dan hal-hal yang menyertainya. Jadi nanti sih kedepannya kalau aku lihat ketika bersama dengan kamu, dia akan langsung ngasih tahu kondisi keluargaku kayak gini, tujuanku untuk menikah sama kamu, untuk kita juga membangun keluarga kita sendiri yang bahagia, yang nanti akan saling lah di sini. Dia akan menghargai keluarga kamu, dia juga mengharapkan kamu menghargai keluarganya dia. Jadi saling gitu di sini. Tipikal yang aku lihat sih punya rencana ingin menikah, pengen punya anak. Jadi bukan tipikal yang gak mau nikah atau mungkin gak mau punya anak, dia pengen sih di sini. Salah satu ambisi dia ya supaya nanti keluarga dia tuh aman, sejahtera secara keuangan, punya rasa aman ketika bersama dengan dia, nyaman. Karena kalau pengen hidup nyaman ya berarti ada keuangan yang harus lebih banyak dikeluarkan. Nah, salah satu halnya tuh itu. Setia kalau aku lihat di sini ya. Ya, kalau dia pentakel, ya kemungkinan setianya ada. Dia mengerti bahwa di kehidupan kisah cinta, bahkan juga mungkin nanti kedepannya lebih besar pernikahan, selain uang, selain perasaan chemistry, cinta kasih yang besar, ya harus ada rasa percaya, kesetiaan, saling kompaknya, saling ngobrolnya, komunikasi yang bagus. Hal-hal yang seperti itu bagi dia akan menjadi hal yang akan dia ingin sangat dia capai gitu, bersama dengan kamu juga. Jadi dia berharap kalian berdua punya kendaraan yang sama dengan tujuan yang sama. Maksudnya di sini kendaraan yang nyaman untuk kalian nikmati. Kendaraan dalam artian chemistry-nya, cintanya yang kayak gitu-gitu, dengan tujuan yang sama. Sama-sama pengen nikah, sama-sama pengen punya anak. Tujuan pernikahannya kemana? Kalau punya anak, sistem parenting yang nanti kalian akan bangun seperti apa, kayak gitu-gitulah. Jadi mudah-mudahan akan punya tujuan yang sama ya. Di sini juga tipikal orang yang sedang menikmati kehidupannya, sedang menikmati kebebasannya, pengen liburan kemana, pengen dibeliin apa nih uang-uangnya, pengen ketemu sama siapa, pengen baca buku yang mana. Tapi intinya dia bener-bener lagi di fase yang sangat percaya diri. Tapi sangatnya di sini percaya diri dengan pas ya, tanpa mengganggu orang lain gitu. Dan lagi fulfill banget mengenai cinta ke diri sendiri. Jadi dia mengerti, oh aku ternyata bisa begini, oh ternyata aku punya kelebihan ini, oh ternyata kekuranganku ini. It's okay, kekuranganku demikian, aku menyadarinya, tapi aku akan hidup dengan kelebihan dan kekuranganku itu. Jadi benar-benar menikmati hari-harinya, living the moment, di kondisi yang lagi prima ya. Kalau aku lihat dia di sini bucin sih. Kalau lagi jatuh cinta dia akan sangat bucin. Kemungkinan bahasa cintanya antara quality time atau mungkin ngasih hadiah. Jadi nanti kalau kamu dan dia bersama, dia akan sering ngasih hadiah sih. Atau dia sangat berharap kamu ngasih dia hadiah. Hadiah itu nggak harus sesuatu yang besar ya, atau mahal, mewah, enggak. Misalnya aja kamu jago masak, kamu masakin dia nasi goreng kesukaan dia, itu bagi dia, wah ini hadiah luar biasa. Atau mungkin kamu sebelumnya nggak bisa masak, tapi kamu bener-bener belajar nih buat bikin donat, bikin risol, bikin apa yang emang dia suka, itu akan sangat-sangat dia apresiasi. Jadi nggak harus, wah beliin hadiah apa kak yang mewah, enggak harus. Tapi kalau kamu ngerasa dia emang suka sesuatu yang spesial di hari ulang tahunnya, kamu tahu dia pengen beli sepatu apa yang memang harganya lumayan dan kamu nabung, ya dia juga akan mengapresiasi itu gitu loh. Jadi nggak harus mahal ya gitu. Bucin tipe kalian kalau jatuh cinta tuh
kamu lagi ngapain ya gitu, dia lagi mikirin aku nggak ya, aku deg-degan ngeliat foto dia di sosmed gitu. Jadi manis sih dia, walaupun kelihatannya kayak kaku atau mungkin awkward, tapi dia ada kok bucin-bucinnya di sini. Tipikal orang yang dia sangat suka merekam memori. Jadi lagi jalan-jalan kemana, bikin video sebentar atau mungkin foto sama kamu kayak gitu. Atau mungkin nanti dia akan punya kotak kenangan yang nanti akan dia simpan foto-foto ketika bareng kamu, foto box, tiket nonton bioskop, tiket kereta atau tiket pesawat, nonton konser bareng gitu-gitulah di sini. Dan di sini juga aku lihat dia sudah belajar banyak tentang masa lalunya ya. Apapun itu, kalau dia datang dari keluarga yang bahagia, dia belajar bahwa untuk membangun keluarga yang bahagia ternyata harus banyak perjuangannya. Atau sebaliknya, misalnya dia datang dari keluarga yang broken, dia belajar, keluargaku broken karena pernah ada masalah ini, sebisa mungkin aku tidak akan mengulangi hal yang sama gitu di keluargaku nanti, seperti itu. Jadi ya lagi banyak ini ya, living the moment, sekali lagi menikmati hidupnya. Mungkin kalau dia jalan-jalan ke luar negeri, ada foto-fotonya lagi nonton konser apapun lah itu, pokoknya dia lagi happy lah. Iya, di sini dia sangat kompetitif banget ya, jiwa kompetitifnya tuh ada banget di sini bersama dengan kamu. Tapi bukan berarti dia akan menjadikan kamu lawannya dia, enggak, tapi kayak dia melihat kamu, misalnya kamu di sini suka bangun pagi, enak ya ternyata bangun pagi, atau mungkin dia melihat kamu dengan segala pengorbanan yang kamu berikan di hubungan kamu dan dia, maka dia juga akan, kamu sudah berkorban sebanyak itu, maka aku akan ngasih hal terbaik juga buat kamu, lebih ke itu gitu. Tapi ya juga dia kadang emang karena dasarnya dia di sini ambis ya, kadang dia tuh melihat banyak hal tuh diseriusin gitu. Jadi kadang kamunya bercanda tapi kayak, kamu serius nggak sih, atau bercanda kayak gitu-gitu sih. Tapi ya itu salah satu sisi lainnya dia sih, tipikal yang memang ingin memenangkan banyak hal di hidupnya dia. Tapi dia juga manis di sini, kayaknya emang suka ngasih hadiah sih. Nggak harus bunga ya, bisa juga hal-hal lain yang emang kamu suka, ngebikinin kamu mie instan kalau kamu lagi nggak enak badan atau apapun itu. Jadi cukup bisa berani untuk mengambil langkah yang berani, jadi kayak bilang cinta di depan banyak orang mungkin, atau mungkin ngelamar kamu di mana gitulah. Dan dia selalu suka membuat segala hal yang tadinya hanya impian menjadi kenyataan. Kayak kamu tuh bercanda aja bilang, ih kayaknya seru ya kalau kita nonton konser apa tahun depan, dan tiba-tiba dia ngasih hadiah kamu tiket konser itu di hari ulang tahun kamu. Atau tiba-tiba, sayang 3 hari lagi band kesukaan kamu manggung kan, kamu belum punya tiketnya kan, yuk datang, aku udah punya tiketnya, kayak gitu-gitu. Jadi tipikal yang nggak mau hanya dihayal-hayal aja, tapi ya udah wujudkan. Kalau emang waktunya ada, uangnya ada, kesempatannya ada, ayo datang gitu. Ya sih, di sini dia tipikal orang yang sangat berharap ketika nanti dia punya pacar atau mungkin bersama dengan kamu, itu menjadi sahabat, nggak cuma menjadi pasangan aja, tapi bener-bener sahabat yang saling mendukung, saling menjadi diri sendiri, nggak kebanyakan pakai topeng, nggak kebanyakan drama. Ya sudah, kita menjadi pasangan, chemistry-nya ada, cintanya ada, gairahnya ada, tapi juga menjadi teman yang ya udah happy aja gitu, saling cerita, saling nangis-nangisan. Kalau lagi capek ya mengeluh gitu, kalau lagi bahagia ya saling memuji, saling ngasih apresiasi kayak gitu, yang selalu ada buat kamu, yang mana dia juga berharap kamu selalu ada buat dia. Menjadi diri sendiri, nggak perlu jadi orang lain gitu, karena dia akan lebih menghargai kejujuran sih dalam hubungannya dengan kamu. Kemudian dia lagi sibuk ngapain? Iya, dia di sini lagi dalam masa yang mana ini energinya hampir sama, menerima dirinya. Jadi kadang bagi banyak orang agak susah yang menerima kekurangan kita atau kebiasaan buruk kita. Misalnya kayak aku tuh egois misalnya, atau mungkin aku tuh rada males bangun pagi. Nah, dia tuh kayak berusaha gimana caranya supaya hal tersebut tidak menghambat impian-impian dia. Sedang berusaha untuk gimana caranya supaya aku bisa mengalahkan sisi negatif aku gitu-gitu, sisi malesnya aku dan sebagainya. Tapi di sini sekali lagi dia sudah menerima dirinya. Gimana supaya kalaupun dia punya duri, gimana caranya supaya orang lain gak terluka dengan duri-duri itu, menikmati hari-harinya, living the moment. Dan gimana juga dia menghargai bahwa banyak manusia tuh beragam ya. Jadi kalaupun dia menghadapi orang yang egois, menyebalkan, minta ditabok misalnya, dia kayak ya sudah, emang karakternya dia begitu, ya udah gimana caranya supaya aku tetap bisa keep in touch, tetap baik, tapi juga
memahami kalau dia mungkin punya alasan kenapa dia bersikap egois seperti itu misalnya. Jadi lebih ke itu sih. Dan lagi sedang masa happy lah dengan dirinya sendiri gitu. Tipe kalau orang yang selalu banyak bersyukur sih. Ada penter mengenai perlindungan di sini. Jadi di sini dia sedang memilah-milah ya dengan siapa dia ingin bersama, mana orang-orang yang bisa dia jaga, mana orang-orang yang lebih baik dia lepaskan. Dan di sini kalau misalnya dia udah nggak cocok dengan seseorang, ya bukan berarti dia akan benci, dia akan marah-marah, enggak, tapi kayak sudah mungkin memang pemikiran aku dan dia sudah nggak sama, bisa teman kerja atau siapapun itu, ya sudah nggak apa-apa gitu. Memang setiap orang kan berbeda, lebih ke itu. Dan dia bener-bener menjaga dirinya. Jadi pada apapun yang memang nggak bisa dia kontrol, dia akan lepaskan. Tapi pada apa yang bisa dia kontrol tentang dirinya, kebiasaan-kebiasaannya, dia akan berpegang pada itu. Jadi dia nggak bisa menutup mulut orang lain untuk membicarakan apa tentang dia, atau dia nggak bisa menahan orang lain untuk bersikap apa kepada dia. Tapi yang bisa dia lakukan adalah mengelola dia harus bersikap seperti apa ketika ada hal menyebalkan terjadi. Lebih ke itu. Kalau di sini aku lihat dia pernah mengalami kondisi yang karirnya lagi berantakan, tapi dia bangkit lagi, atau sekarang memang dia sedang diuji di hal-hal yang berhubungan dengan karir. Bisa aja memang karirnya dia bagus, cuma mungkin dia ya namanya orang kerja lah ya, pasti ada aja masalahnya. Entah masalah internal atau dengan partner bisnisnya dia, tapi sekarang dia merasa bahwa karirnya lagi nggak oke dan dia sedang memperbaiki hal-hal itu, sedang mencoba untuk bangkit lagi. Jadi doakan aja, semoga dia bisa menemukan jalan keluar terbaik dari masalah yang sedang dihadapi yang berhubungan dengan karirnya dia. Tipikal orang yang lumayan cemburuan sih di sini. Kelihatannya ada sebagian kecil kamu yang memilih kartu kedua ini sebenarnya sudah bertemu dengan jodoh kamu. Kalian mungkin sudah bertemu, entah lumayan akrab atau mungkin sekedar papasan aja, tapi dia sudah ada rasa suka sama kamu. Cuma dia belum berani buat move lebih atau belum berani bilang. Tapi dia di sini agak cemburu atau cemburu banget ketika dia melihat kamu lagi jalan sama orang lain, ngelihat kamu lagi posting foto sama yang orang dia nggak tahu siapa ini, apakah saudaranya, apakah yang lagi dekat, apakah pacar kamu gitu-gitu. Jadi ada sebagian yang kelihatannya demikian. Kalaupun kamu dan dia belum ketemu nih sekarang, kamu harus ingat aja kalau dia tuh punya sisi cemburu yang lumayan membara sih. Jadi ya jangan dipermainkanlah rasa cemburunya dia. Semua musik yang aku dengarkan membuat aku teringat sama kamu. Ini bisa aja memang kamu dan dia sudah ketemu sekali lagi, sudah cukup lumayan akrab, cuma belum sadar aja kalau ternyata kalian berjodoh. Sehingga banyak musik yang kalau dia dengarkan mengingatkan kepada kamu. Atau kalaupun misalnya di sini kamu dan dia belum ketemu sama sekali, belum ada sentuhan energi, dia tuh kayak kalau mendengar sebuah lagu tuh kayak, apakah lagu ini bisa menjadi lagu cinta antara kamu dan dia? Tiba-tiba dia merindukan kamu walaupun belum ketemu, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menghubungkan kamu dan dia. Mungkin kamu pernah ada di situasi kayak gitu, jadi itu yang membuat dia terhubung dengan kamu. Kemudian beberapa poin lainnya tentang dia, bisa pekerjaan atau hobi yang sedang dia kerjakan sekarang. Dia lagi suka banget dengerin musik, atau mungkin suka nonton konser, atau mungkin lagi belajar alat musik tertentu, atau mungkin bidang pekerjaan dia sekarang berhubungan dengan musik. Dan ya karena sekarang lagi musim hujan banget ya, dia tuh kayak suka sebel kalau misalnya lagi harus kerja di luar kantor, atau mungkin lagi banyak kegiatan outdoor yang bikin dia harus kena hujan, yang kadang dia kayak jadi nggak enak badan gitu-gitu. Doakan aja mudah-mudahan kesehatan dia prima lah ya, terutama di musim-musim penghujan kayak sekarang. Ya dia lagi suka nongkrong di kafe, atau mungkin lagi banyak mencoba kopi-kopi baru di kafe-kafe baru, mana yang paling cocok dengan seleranya dia. Agustus bisa menjadi bulan penting, ini bisa menjadi bulan pertemuan, atau bulan yang dia ingat kenangan-kenangan indahnya kemarin kayak gitu-gitu. Bisa aja dia lagi suka belajar masak, terutama masakan-masakan barat kayak spaghetti, atau mungkin lagi suka nyobain banyak steak gitu-gitu, atau mungkin masakan barat lainnya gitu ya. Atau mungkin dia emang lagi kursus, atau mungkin lagi punya pemikiran membuka bisnis restoran barangkali. Dia tipe kalau orangnya clingy memang ya, clingy, bucin. Bisa aja sekarang dia lagi bucin dengan seseorang, atau nanti bersama dengan kamu dia lagi bucin banget. Lagi kepikiran banget mengenai, kalau aku punya anak nih, Ten of Pentacles,
aku bakal jadi orang tua yang kayak gimana ya? Kalau nanti suatu saat aku punya anak, anakku bakal lucu nggak ya? Bakal gemes atau malah nyebelin nggak ya, gitu-gitu. Terutama kalau dia lagi sering banget main sama ponakannya, atau mungkin kalau lagi jalan-jalan di mall ketemu keluarga yang lagi bawa anak kecil, bawa bayi, itu kayak ih seru banget ya. Bakal ada nggak ya momen di hidup aku yang aku di situasi seperti itu gitu. Mana sih? Dia di sini memang lagi banyak kerja keras sih. Emang lagi banyak banget pemikiran dia tuh, pingin nabung, pingin memperbaiki banyak hal lah, terutama keuangan. Jadi dia tuh kayak menghabiskan banyak waktunya emang buat produktif, bekerja, berkarya, kuliah, kayak gitu-gitu. Kemungkinan dia suka warna-warna gelap, terutama warna hitam. Atau mungkin kalau dia pakai baju lebih suka warna-warna yang hitam gelap-gelap gitu. Atau mungkin di sini sebagian juga ada yang lagi suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan Jepang, anime, manga, atau mungkin dia suka datang ke acara-acara cosplay gitu ya, di Jepangan. Kemudian aku mulai zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, Gemini, Virgo, Capricorn. Unsur nama kamu atau unsur nama dia K, A, E, H, L, Y, N, Q, V, C, I, P. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 2, 15, 30, 14, 9, 22, 17, 26, 3, 20. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodohmu lagi sibuk apa sekarang. Mudah-mudahan aja segala kesibukan dia akan menjadi bekal penting di masa depan untuk kamu dan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini jodoh kamu lagi sibuk apa sih sekarang? Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja. Jodoh kamu lagi ngerjain apa sih sekarang? Lagi mikirin apa sih? The Chariot. Ada Two of Staff. Kalau yang bisa kulihat di sini, dia sedang memperjuangkan banyak hal. Dia di sini sedang berusaha banget menggapai sesuatu yang itu menjadi tujuan utamanya dia. Jadi di sini kalau misalnya di usia muda ya Pak, mayoritas sih biasanya pekerjaan, pendidikan, keuangan, kisah cinta juga bisa. Tapi di sini yang bisa kulihat bahwa dia lagi di masa yang paling butuh keberanian. Nggak cuma sekedar mengejar, tapi bisa nggak ya aku di sini menjadi orang yang lebih bertanggung jawab pada apa yang menjadi keputusan aku? Bisa nggak ya aku mengambil keputusan tegas nih? Aku pinginnya kemana? Mau ke kanan, ke kiri, mau lurus, mau putar balik, mau kemana gitu. Jadi itu yang sedang diberikan oleh semesta, lagi ditempa banget. Lagi banyak ujian yang sedang datang di hidupnya dia. Tapi so far aku lihat dia bisa mengatasinya dengan baik. Dia bisa menjalaninya dengan baik di sini. Dan tujuan dari pembelajaran ini aku lihat kedepannya akan membuat dia jadi orang yang jauh lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, berani bersikap, berani tegas, berani bilang tidak kalau emang tuh nggak sesuai dengan kata hatinya, dan benar-benar bertanggung jawab sepenuh-penuhnya di hidupnya dia. Terutama kalau dia lagi di usia yang 20, 25, ke 30 kayak gitu. Jadi dalam kondisi yang sedang tidak mau disetir orang lain. Jadi misalnya dia punya orang tua yang lumayan nyetir, kamu harus gini, harus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh. Nah sekarang dia di usia yang merasa aku sudah dewasa, aku harus juga berani menentukan sikap, aku harus gimana. Dan dari sikap itu apa kebaikannya, apa konsekuensinya, lebih ke itu sih. Dan so far aku lihat dia sedang mencari banyak peruntungan, sesuatu yang keluar dari zona nyamannya dia. Menantang diri sendiri untuk kalau aku tinggal di negara lain bisa nggak, mampu nggak gitu. Kalau aku tinggal di Jepang dengan mengambil pekerjaan apa, bisa nggak gitu. Dan macam-macam, atau mungkin aku keluar kota, pindah ke kota yang lain, gimana? Atau mungkin aku mengambil bidang pekerjaan yang di luar pendidikan aku, bisa nggak gitu-gitu. Jadi sangat menantang dirinya sih, karena dia melihat di luar sana dunia sangat luas ternyata. Ada banyak kesempatan, mana nih yang paling sesuai dengan tujuan saya ke depannya, lebih ke itu.
Jadi kalau aku lihat sih pemikirannya dia sedang ke sana. Jadi kamu doakan aja sebagai orang yang nanti kedepannya akan dibersamakan. Mudah-mudahan dia lancarlah di segala usahanya dia ini. Kalaupun dia sedang mengalami kegagalan, kepahitan, mudah-mudahan bangkitnya dia akan lebih hebat lagi. Mudah-mudahan. Ya, dia di sini dia mengerti tujuannya dia kemana, tapi dia juga mengerti bahwa dia harus memaksimalkan usaha, tapi tetap pada akhirnya Tuhan yang akan menentukan apakah memang jalannya dia maksimal hasilnya seperti yang dia inginkan, ataukah ekspektasi dia ternyata kenyataannya berbeda gitu. Tapi dia di sini berusaha berdamai, kalaupun ada hal-hal yang belum bisa dia capai atau mungkin dia sudah maksimal tapi ternyata kok hasilnya jauh banget nih dari harapan dia, ya sudah nggak apa-apa, berarti memang Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik, kayak gitu-gitu. Dia sedang belajar banyak tentang dirinya sendiri, sedang belajar banyak tentang manusia yang lain, ya, manusia dengan segala keunikannya. Kayak dia tuh lagi banyak banget ketemu dengan orang baru yang macam-macam nih latar belakangnya, ada yang A, ada yang B dengan karakter yang beda-beda, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang manis dan pahit jadi satu. Jadi kayak oh, manusia bisa sangat se-complicated itu ya gitu. Dan dia belajar untuk menata hatinya. Kalau dengan si A, dengan karakter begini, aku harus bagaimana bersikapnya. Menghadapi B yang kemudian, aku harus gimana sikapnya, gitu-gitu. Jadi ya, intinya lagi belajar banyak. Dari sini kalau aku lihat, dia baru aja kejadian, atau mungkin sekarang sedang menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan kehilangan uang. Mungkin di sini dia pernah investasi atau menitipkan uang kemana, tapi mungkin ditipu, atau mungkin pokoknya kekecewaan mengenai keuangan yang sekarang sedang dia usahakan untuk bangkit lagi, atau dia baru saja kehilangan seseorang yang sangat dia sayang, bisa untuk selamanya, atau mungkin perpisahan yang sangat tidak dia harapkan. Jadi sedang berusaha bangkit pada kehilangan-kehilangan yang menurut dia sangat penting itu di kehidupannya dia. Lagi sangat berduka sih, baik kehilangan orang atau mungkin kehilangan benda, uang, aset, sesuatu yang sudah sangat dulu dia perjuangkan banget. Makanya di sini dia sedang menumbuhkan lagi keyakinan bahwa di situasi yang sangat tidak menyenangkan ini Tuhan di mana. Di situasi yang nggak mengenakan ini kemana orang-orang yang selalu aku sayang, selalu aku perjuangkan, tapi kenapa mereka sebagian nggak ada? Hanya sebagian kecil yang menolong saya. Jadi dia nih kayak mengerti bahwa di situasi yang nggak enak ini dia mengerti mana orang-orang yang sangat bisa dia andalkan, yang ada hadir untuk dia, mana orang-orang yang mungkin hanya memanfaatkan dia di saat dia lagi berpunya aja, tapi di saat dia lagi sedih malah mereka pergi nggak tahu kemana gitu. Jadi kamu doakan aja semoga dia bisa menghadapi ini sih. Ini bukan hal yang mudah buat dilalui, tapi aku yakin dengan ketangguhan dia akan bisa melalui dengan sangat baik. Sedang banyak banget kebaikan hati yang dia berikan kepada banyak orang. Jadi di sini aku lihat dia punya bakat lahir yang punya kebaikan hati banget ya, ketulusan hati, sangat peduli dengan orang lain. Misalnya aja kalau ada musibah, korban bencana apa, dia tuh kayak nolong, entah nolong dengan ngasih sumbangan uang, barang, atau mungkin dia datang langsung ke lokasi bencana untuk membantu secara tenaga, secara fisik gitu. Gitu sih, dia lagi banyak banget bersedekah, berderma, ngasih amal yang banyak. Dan itu kayak bener-bener dari hati dia, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, tapi bener-bener kayak mudah-mudahan bisa menjadi bantuan untuk orang lain. Dan kalaupun memang dari bantuan itu bisa membuat diriku lebih baik ke depannya, mudah-mudahan ada pahala baik gitulah. Jadi dia sedang mengukuhkan keyakinan dia bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia, walaupun pernah ada kejadian pahit yang membuat dia agak goncang secara spiritual. Kemudian di sini Queen of Pentacles, bisa aku bilang dia punya perasaan yang sangat halus ke depannya. Kalau dia pihak laki-lakinya, dia sangat berharap nanti dipertemukan dengan seorang perempuan yang bisa punya energi penjagaan dalam artian saling ngasih ketenangan batin, saling menyembuhkan luka batin masing-masing. Dalam artian gini, luka batin dia bukan tanggung jawab kamu, luka batin kamu bukan tanggung jawab dia, tapi dengan kalian berinteraksi bersama, mengusahakan banyak hal, luka lama itu kayak pelan-pelan tuh menghilang gitu loh, dengan cinta kalian dan perjuangan yang sudah kalian lakukan dengan sendirinya. Dan di sini kalau aku lihat dia kayak 3 kartu ini sama ya. Mudah-mudahan kamu akan dipertemukan dengan orang yang suatu saat memang punya ada harapan untuk menikah dan punya anak juga. Jadi bukan tipe yang child free sih kemungkinannya ya. Jadi dia sangat pingin dipertemukan dengan perempuan yang saling punya kehangatan hati, punya kebaikan hati.
Kalau sekarang memang aku lihat kenapa dia ingin mencoba peruntungan di negara lain atau kota lain, perusahaan lain, karena kelihatannya dia lagi di situasi yang sangat tidak kondusif di lingkungan pekerjaannya. Kalau aku lihat di sini, mungkin banyak orang ngomongin sesuatu yang nggak baik tentang dia, padahal kenyataannya tidak demikian. Atau mungkin memang teman-teman kerjanya ini rese aja gitu, kayak nggak bisa diajak kerja sama, atau mungkin punya value yang beda dengan dia, atau mungkin secara energi memang dia ngerasa bentrok gitu. Ya mungkin orang-orangnya baik, tapi mungkin secara energi kayak nggak nyaman, nggak bisa mingle, nggak bisa ngobrol dengan luwes gitu. Jadi dia ngerasa kok kayaknya memang mungkin gajinya oke atau mungkin gimana, tapi kayaknya kalau manusia atau sosialnya seperti ini kayaknya aku harus berpindah deh, kayak gitu. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi ya aku rasa setiap manusia pernah lah ya di situasi seperti ini, karena aku pun juga pernah. Jadi mudah-mudahan dia bisa melalui ini dengan baik lah. Kalaupun memang berpindah adalah jalan terbaik yang Tuhan kasih ke dia, mudah-mudahan berpindahnya ke tempat atau situasi yang jauh lebih sesuai dengan sinergi energinya dia. Tipikal orang yang memang menghargai proses, bukan tipikal orang yang tiba-tiba pingin kaya, sukses, berhasil dengan cara-cara yang gak baik. Enggak, dia tipikal orang yang kalau pingin sukses, kalau pingin bahagia, kalau pingin bertemu dengan jodoh yang terbaik, maka itu harus melalui proses yang tidak sebentar. Dia menghargai prosesnya, pertemuannya, bersyukur dengan apa yang dia punya sekarang, dan tetap punya pengharapan bahwa situasiku akan lebih baik. Pasti secara keuangan, hatinya dia, dan juga mungkin nanti ketangguhan dia untuk membersamai kamu. Lebih ke itu, sehingga mungkin kalau sekarang dia memperjuangkan banyak, nanti mudah-mudahan ketika bersama dengan kamu dia bisa lebih menikmati hidupnya, jalan-jalan kemana sama kamu, ngobrol, hatinya lebih tenang, hatinya lebih damai gitu-gitu. Mudah-mudahan kamu pun juga merasakan energi yang sama seperti itu ya. Dia sekarang sedang berpikir sih mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Bisa nggak ya? Cuma sekarang dia masih agak minder sih, masih agak belum bisa fokus ke cinta karena lagi ada tugas besar atau tanggung jawab yang lebih harus dia prioritaskan, lebih urgent gitu ya. Bukan berarti dia nggak mau punya pacar, mau, cuma lagi pengen fokus di sini. Karena dia merasa kalau misalnya nanti sekarang dia memaksakan diri punya pacar atau bahkan menikah, dia tuh jadi nggak bisa fokus gitu loh. Terutama kalau dia masih belum merasa pede dan belum merasa aman di finansial dia, maka dia akan memperbaiki itu dulu. Sampai di titik dimana dia ngerasa, oh kayaknya dengan nominal sekian cukup nih buat kehidupan sehari-hari, bisa punya tabungan, bisa bayar asuransi jiwa atau asuransi kesehatan misalnya, baru dia yakin. Dan di sini sebenarnya hubungan cinta yang sangat dia harapkan adalah nggak cuma tentang romantis-romantis, tapi juga pasangan yang di sini romantis sih, memang kelihatan banget dia romantis, akan sangat menjaga kamu, akan lumayan cemburuan, tapi dia juga sangat berharap dibersamakan dengan seseorang yang saling menjadi sahabat, saling ada ketika suka dan duka, saling mendukung, saling kompak, saling mau jujur tentang apa yang dirasa, apa yang dicemaskan, apa yang dipikirkan, kayak gitu. Romantis sih di sini kelihatannya. Dan mudah-mudahan dengan dia sudah berpikir mengenai jodoh, dia bisa lebih bersemangat ya di hal-hal yang sekarang masih sangat dia pikirkan. Dia di sini lagi banyak banget energi feminin, baik dia laki-laki atau perempuan. Jadi energi pertumbuhan, bersabar, cinta kasih yang sangat besar. Makanya kenapa di sini dia tuh lagi suka main sama anak-anak, lagi suka memperhatikan anak-anak, karena kayak anak-anak punya energi yang lebih untuk selalu mencoba, nggak putus asa tuh anak-anak. Juga kayak membersamai anak yang kayak butuh kasih sayang gitu-gitulah. Jadi mungkin dia di sini lagi banyak ada sebagian yang kayak kerja sosial gitu-gitu loh, membantu anak jalanan baca atau belajar bahasa Inggris gitu-gitu. Dan di sini sih kalau aku lihat ke depannya, karena memang dia punya energi ini bersama dengan kamu, mudah-mudahan sih hubungan cinta yang lebih banyak damainya dan kasih sayang yang tulusnya gitu. Ada jarak di sini, kemungkinannya memang dia merasa kalau sekarang aku harus pindah kota, pindah negara nggak apa-apa gitu. Makanya mungkin sekarang dia masih belum merasa aman untuk punya pasangan atau bahkan menikah, karena mungkin memang tugasnya lagi banyak di luar kota atau luar negeri ya. Jadi kayaknya kalau buat komunikasi dia ngerasa agak nggak nyaman atau nggak aman gitu kalau misalnya harus pacaran jarak jauh. Tapi di sini dia juga lagi belajar banyak gimana caranya percaya dengan pasangan saya walaupun jarak kita memisahkan. Dan dia lagi berusaha gimana rasanya nyaman walaupun sendirian, walaupun mungkin belum punya pasangan gitu-gitu. Kemudian situasi apa lagi? Dia sedang berusaha menurunkan egonya dia.
terutama kalau dia laki-laki, kayak harga dirinya itu kan tinggi ya. Kadang dia merasa susah untuk minta maaf, dan dia sedang belajar untuk itu. Gimana caranya minta maaf, gimana benar-benar minta maaf yang benar-benar tulus, nggak cuma sekedar ngomong maaf doang. Dan di sini kalau kamu dan dia sudah pernah bersama, bisa aja kamu dan dia teman lama atau mantan yang sedang terpisah karena lagi ada masalah dan sedang belajar untuk minta maaf. Dan di sini juga sedang memikirkan kamu sebetulnya. Tapi ada juga sebagian besar yang lain tuh belum ketemu nih sama si dia. Jadi ini sebagian kecil energinya ada yang sudah kenal, bahkan mungkin lagi berantem atau mungkin lagi jaga jarak gitu antara kamu dan dia. Ya di sini semakin mengkonfirmasi sepertinya lagi ada jarak ya. Kelihatannya di sini yang sebagian dari kamu yang memilih kartu ketiga sudah kenal, sudah pernah akrab, crush mungkin, atau mungkin lagi ada masalah lah, kayak lagi nggak enak gitu komunikasinya. Tapi ya di sini kamu dan dia sama-sama saling belajar untuk menemukan perspektif yang baru, refleksi apa sih sebenarnya masalah kita, masih bisa nggak diperbaiki, bagaimana caranya kita bisa menimbulkan chemistry yang hangat lagi seperti dulu kayak gitu. Masih sangat bisa diperbaiki, masih sangat bisa potensi menjadi lebih baik. Di sini juga aku lihat memang dia sudah berpikir sih, kayak aku harus serius dengan hidup aku, terutama kalau dia laki-laki, karena ya kedepannya aku nanti akan menjadi orang yang akan melindungi secara finansial, secara fisik, keamanan, batin, cinta gitu buat pasangannya. Dan dia sudah ada keinginan buat menikah kalau aku lihat berapapun usia dia. Jadi di sini dia sangat menghargai hubungan cinta yang gak cuma sekedar apa ya, cinta-cinta romantis kemana-mana berdua, enggak, tapi bener-bener dia niatin buat nikah. Jadi kedepannya kalau dia punya pasangan yang mudah-mudahan itu adalah kamu, sejak awal dia mungkin akan bilang kayak, aku hubungannya serius ya, bukan cuma sekedar jalan-jalan atau mungkin cinta-cinta doang, tapi bener-bener pengen aku niatin nikah gitu. Jadi kalau misalnya kamu belum ada niatan menikah atau mungkin masih takut, mungkin ya kita nggak bisa bersama nih kayak gitu sih. Jadi dia sudah sangat berkomitmen di level yang lebih tinggi. Mudah-mudahan energi kamu juga sama ya. Poin lain juga tentang kesibukan dia, ada kucing di sini. Dia sedang ditempa oleh semesta untuk menjadi orang yang punya keberanian yang lebih, punya keyakinan yang lebih akan kemampuan dirinya. Dan di sini juga harus berani jujur. Kalau emang harus jujur, jujur aja. Walaupun mungkin ada pihak-pihak yang mungkin agak tersakiti atau mungkin berdampak gimana, tapi ya lebih baik jujur untuk kebaikan banyak orang. Dan di sini juga harus berani mengungkapkan perasaan, kayak dia nggak suka tentang apa, perasaannya lagi nggak enak atau lagi moodnya nggak bagus, tuh harus bilang gitu. Dia sedang ditempa untuk berani bersikap seberani itu. Bukan berani yang kurang ajar ya, tapi kayak ada ya banyak orang yang emang nggak bisa mengungkapkan gitu, kayak pingin jujur tapi nanti takut marah, atau mungkin takut mengubah situasi lebih nggak baik, atau mungkin pingin jujur tapi nanti dia marah, pingin jujur tapi nanti malah berantem gitu-gitu. Nah sekarang dia gimana caranya jujur tapi juga mengatasi efek dampak yang terjadi dari kejujuran itu gitu sih. Jadi intinya dia sedang ditempa untuk menjadi manusia yang lebih berani dengan apa ya, mendengar kata hati sih dan disampaikan. Ada lumba-lumba di sini, Atlantis. Penyembuhan, kebijaksanaan yang sedang dia hadapi di depan mata. Jadi kalaupun memang ada situasi yang nggak enak, kehilangan, merasa kecewa, kemarahan, itu sedang dia usahakan untuk sembuh, untuk damai lagi hatinya, untuk menerima keadaan, berdamai dengan situasi. Dan di sini dia kadang merasa, aku memang ingin mengejar sesuatu, tapi nggak ada salahnya sekali waktu kalau emang aku udah capek, aku akan berhenti dulu. Aku berhenti dulu, duduk, tarik nafas, refleksi apa yang sudah aku dapatkan, bersyukur akan itu. Kedepannya aku mau gimana lagi, strategi apa yang harus aku lakukan. Tapi setelah itu aku akan bangkit, jalan lagi. Jadi dia mengerti kok, kadang hidup gak harus terus-terusan berlari, kadang berhenti sejenak untuk bersyukur, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan juga penting gitu. Jadi itu beberapa hal yang sedang dia lakukan sekarang. Dan poin-poin lainnya, hidup aku sekarang sedang penuh dengan drama. Jadi mungkin memang sekarang dia lagi banyak apa ya, beda pendapat, atau mungkin memang lagi berantem dengan beberapa orang, mungkin dengan rekan kerjanya, mungkin dengan teman kampus, atau bahkan mungkin dengan keluarganya. Jadi makanya itu kenapa dia di sini sedang ditempa untuk menjadi orang yang lebih bijak, mengambil keputusan tegas, bertanggung jawab gitu-gitu. Tapi namanya pertengkaran itu nggak apa-apa sih.
Karena itu kan membuat kita jadi belajar ya. Dia pun juga belajar untuk gimana mengatasinya. Bagaimana berdamai setelah kemarahan itu. Hubungannya mau dilanjutin, maksudnya hubungannya mau tetap baik dengan si orang yang lagi marahan itu, ataukah udahan aja gitu-gitu. Itu sih, jadi beberapa hal yang mudah-mudahan aja dia bisa mengatasi dengan baik ya. Aku sedang berusaha menghapus beberapa kenangan tentang kamu, tapi ternyata tidak berhasil. Jadi kalau memang kamu dan dia di sini kondisinya sedang pernah bertemu, bahkan pernah bersama, tapi kemudian ada masalah, lagi jaga jarak, lagi dingin-dinginan, dia kayak nggak bisa gitu sebetulnya jauh-jauh dari kamu. Dia sudah mengusahakan banyak hal untuk move on, untuk mencoba dengan yang lain-lain, tapi kayak nggak bisa gitu. Ya memang di sini berarti emang kamu jodohnya, cuma tinggal gimana. Kalau emang lagi berantem, lagi ada masalah, ya gimana mengatasinya sih. Gimana caranya dia belajar dan kamu pun juga belajar. Masih bisa nggak hubungan ini dilanjutkan? Kalau dilanjutkan, ada nggak beberapa karakter atau kebiasaan atau mungkin tindakan yang dijadikan pelajaran agar nggak terjadi lagi, nggak terulang kembali gitu loh di sini. Aku lagi nggak bahagia, tapi aku sedang berusaha keras agar kamu melihat bahwa sebenarnya aku baik-baik aja. Jadi memang di sini tipikal orang yang sering mendem ya, memendam luka, memendam apa. Jadi sebenarnya ingat-ingat aja, terlepas kamu sudah bertemu dengan dia ataupun belum bertemu, ingat-ingat aja tipikal dia ini butuh dipancing ngomong. Kayak, sayang, kok kayaknya lagi suram mukanya, lagi ada masalah kah? Kalau kamu mau cerita, aku bersedia mendengarkan. Tapi kalau kamu belum mau cerita, it's okay. Take your time, istirahat dulu, sendiri dulu. Tapi nanti kalau kamu sudah baikan, aku mau loh mendengarkan cerita-cerita atau keluhan-keluhan kamu gitu. Ingat-ingat aja, dia tipikal yang kadang dia tuh nggak mau ngomong bukan karena nggak percaya sama kamu, tapi kayak nggak mau kamu tuh jadi lebih khawatir, nggak mau kamu terbawa-bawa dalam situasi dia yang sulit gitu-gitu. Niatnya baik, cuma ya pancing aja. Siapa tahu dia bisa mengeluarkan unek-uneknya dan itu membuat dia lebih nyaman, lebih damai gitu loh. Kalau dia sudah mengeluarkan segala yang ada di hati dia. Dan kemudian hal-hal lain tentang dia. Bisa jadi sekarang dia lagi bekerja di bidang industri yang berhubungan dengan musik atau lagu. Atau mungkin sekarang dia lagi suka banget mendengarkan instrumen-instrumen musik. Atau mungkin dia lagi belajar instrumen atau alat musik tertentu. Kalau aku lihat di sini dia mungkin lagi mencoba pakai dating apps untuk melihat bisa nggak sih sebenarnya nyari pacar dari dating apps gitu-gitu ya. Tipikal orang yang sebenarnya nggak terlalu suka pakai handphone, nggak suka komunikasinya tuh via video call, lebih suka ketemu langsung, ngobrol langsung, memeluk kamu langsung gitu-gitu. Lagi suka nonton film di bioskop bisa, atau mungkin nonton via Netflix gitu-gitu juga bisa. Lagi banyak film atau series yang pengen dia tonton. Sedang mengusahakan untuk menabung, punya kemampuan yang lebih bijak dalam membelanjakan uangnya. Kemungkinan dia introvert atau dalam kondisi yang lagi nggak pingin mau ketemu banyak orang, karena mungkin karena emang lagi drama ya hidupnya, jadi kayak aku lagi pingin menyendiri gitu. Kemungkinan lagi suka nyanyi atau lagi ada lagu favorit yang sedang dia sering putar-putar ulang sekarang ini. Dia lagi lebih suka di rumah, lagi malas kemana-mana sebetulnya. Dan di sini kemungkinan besar sih dia mulai memikirkan ya sebagian tentang membangun rumah, punya rumah sendiri. Tinggi badan dia ideal-ideal aja, nggak yang terlalu tinggi banget atau gimana. Tapi yang pasti dia sedang menjaga berat badannya sih kelihatannya. Ya intinya kalaupun hidupnya sekarang lagi drama, tapi dia sedang mengusahakan untuk memperbaiki situasi menjadi lebih baik lagi di sini. Tapi di sini sih bisa sih kemungkinannya dia akan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Scorpio, Gemini, Capricorn, Aquarius, Pisces. Unsur nama kamu atau unsur nama dia C, R, G, D, W, E, U, M, O, A, X. Ini bisa orang lama, teman lama, mantan, juga bisa J. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 23, 28, 10, 1, 9, 17, 21, 31, 27, dan 16. Jadi itu teman-teman yang bisa lihat mengenai jodoh kamu lagi sibuk apa. Semoga segala yang sedang dia lakukan atau dia usahakan sekarang menjadi hal manis ketika nanti kamu dan dia bertemu. Terima kasih untuk kamu yang sudah datang ke videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.